Aku di sini perlu menegaskan bahwa tidak ada istilah perebut laki orang. Karena buat aku perebut itu berarti aku merebut, menguasai untuk menjadi hak aku pribadi. Aku sendiri tidak merasa merebut seseorang dari seseorang karena dia bukan barang yang bisa aku rebut. Dengan munculnya sang istri itu yang sebenarnya membuat nama Mbak Dela kan tercoreng juga karena sedikit kerugian nggak sih gitu sama kayak pelakor dan makanan juga sama ini dalam seperti apa? Ada lagi? Nah, untuk profesi dari suami Kadela mungkin seperti apa gitu? Backgroundnya ya. Terus apa lagi teman-teman? Amerika apa benar lagi proses penceraian misalnya benar masih istri sah gitu? Oke, terus Udah kan udah izinkan atau pernikahannya dari rumah atau seperti apa sih? ada lagi pertanyaannya? Amerika itu dulu aja kedekatan sama anaknya Mas Arman seperti apa mungkin? Katanya udah sampai ajak jalan-jalan juga. Intinya menanggapi ini Kak yang kemarin Iya. ada yang muncul sebagai reaksinya istri pertama dan sahnya maaf nih Kak Dela sebelumnya. Itu gimana? Itu aja sih Kak dulu mungkin. Oke. Yang pertama, aku dan Mas Arman ini kenal, aku udah share di medsos ya, tanggal berapa, di bulan apa, tahun berapa. Perkenalan aja. Perkenalan dengan A, B, C, cuman memang kenapa aku harus ingat karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah Ya, menikah secara keluarga aja. kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku menikah seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita deketnya juga singkat banget gitu. Deket cuma berapa lama kemudian muncul untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak sebenarnya gini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi check-in berdua sama dia, orang kiranya aku kumpul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana, karena mau nggak mau kan aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Apalagi dari tanggapan untuk si mantan istri yang mungkin istrinya keluar ke media untuk bicara perihal kemarin seperti apa? Tanggapan dari aku pribadi, jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang itu urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, enggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang. Yaitu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem. Tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak
aku harus perhatikan juga psikisnya, dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos, jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Yang tidak benar apa sih? Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-katanya sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya, saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekannya, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai. Kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Itu berarti tidak ada putusan cerai dari pengadilan sendiri atau? Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Ini tahun berapa Mas? Ini masih bicaranya kapan? Masih bicaranya kapan mungkin? Udah gini ya saya, teman-teman ya. Jadi kami hadir berdua di sini. Gini, aku mau memisahkan. Aku tahu aku public figure. Aku punya dua nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya Nisi Sariheni Puspita. Walaupun Della dan Nisi Sari adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikitlah sisi pribadi kami untuk tidak kami share, karena gimana pun juga kan aku punya hak juga. Aku hari ini menghargai teman-teman, bukan berarti segala macem istilahnya daleman aku teman-teman boleh tahu, halayak masyarakat boleh tahu, nggak boleh kayak gitu. Tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita, walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda. Mbak Della, mungkin kalau si S ini masih terus berkuar itu nanti akan seperti apa dari? Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di Infotainment itu malam itu kami diskusi keluarga, dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir, biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya. Saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Mas, ini kan dari dunia entertain juga gitu kan, otomatis kan kayak semacam Mbak Della juga entertain, takut nggak sih kayak semacam jadi sasaran, selalu jadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri dengan adanya konten seperti ini. Tapi sebenarnya masalah ini bukan dari entertain ya, cuma dia hobi-hobi aja sebenarnya. Jadi aku di sini perlu menegaskan bahwa tidak ada istilah perebut laki orang. Karena buat aku, perebut itu berarti aku merebut, menguasai untuk menjadi hak aku pribadi. Aku tidak merasa merebut seseorang dari seseorang, karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan. Gitu. Jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku nggak akan ada manfaatnya buat aku. Karena sekarang aku di sini itu sebenarnya bukan buat aku pribadi ya. Aku berani speak up kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini, itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi, tapi untuk kepentingan anak-anak aku. Betul ya? Mbak Della tadi sempat bilang maksudnya ada yang tidak benar dan benar omongan.
bisa jelasin nggak sih misalnya mana yang tidak benar dulu deh dan mana yang benar, bisa nggak? Demen banget yang ngulik-ngulik ya. Yang tidak benar adalah bahwa beliau bukan saat dia wawancara kan dia bilang bahwa wanita berinisial S ini adalah istri sah dari Mas Arman. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya 1 kali, tapi dengan term and condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka, itu aja. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen Nuri ini perhatian sampai enggak kayak gitu. Ibu kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Arman, tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti, walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya. Paling nggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak aku. Itu aja. Jadi kalau masalah yang benar yang mana dan yang nggak benar yang mana, secara detail kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena biarkan itu menjadi rahasia. Masa sih kita mau tidur sekasur kan harus tahu kita ngapain aja. Tapi di ujian pernikahan ya sih Kak? Nanti aja ya. Saya bercerainya atau dianya. Pokoknya kita aja ya. Aku pokoknya gini, intinya aku mau nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini dengan suami tadi kira kumpul kebo. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, tadi kiranya gue cekin nama berondong ya, yuk mari ya. Ketawa lagi, ntar gue kumpul-kumpulin di berondong-berondong. Kak Dela berarti udah deket sama Kak Arman sejak kapan? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja. Karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik gini, aku tuh nggak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini,